Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang analisis sintaksis. Tapi sebelumnya, kelompok satu terdiri dari yang pertama ada Erwin Prasetyo dengan NIM 4611415010. Kemudian ada Anita Ayu Septiantina dengan NIM 4611415012. Kemudian ada Rangga Pradana Saputra dengan NIM 4611415031. Kemudian ada saya sendiri, Ilham Alif Musyafa, NIM 4611415032. Oke, langsung aja. Untuk presentasi berikutnya yaitu analisis sintak. Analisis sintaksis. Analisis sintak bergantung pada bahasa pemrograman masing-masing. Karena masing-masing bahasa pemrograman memiliki bentuk sintaks yang berbeda-beda. Kemudian, analisis sintaks memiliki input berupa token yang berasal dari scanner dan source code. Analisis sintaks atau parser bertugas mengecek kebenaran sintaks dan menghasilkan dan memproses pohon sintaks. Nah, sintaks jadi pengertian dari sintaks adalah aturan-aturan bahasa dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Oke, selanjutnya parser. Sebuah parser akan membentuk pohon sintaks seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian sebuah tree adalah suatu graf terhubung yang tidak sirkuler atau tidak berulang looping dan memiliki satu buah akar atau root dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul atau daun. Kemudian parse tree berfungsi untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal sampai tidak ada simbol yang belum tergantikan. Kemudian tata bahasa bebas konteks. Untuk mengimplementasikan parser diperlukan TBBK atau biasa disebut Context Free Grammar. Context Free Grammar atau TBBK adalah sekumpulan simbol-simbol variabel non-terminal yang masing-masing merepresentasikan bahasa. Bahasa yang dipresentasikan dengan simbol-simbol non-terminal tersebut diproses secara rekursif dengan suatu aturan-aturan yang disebut aturan produksi. Kemudian tata bahasa bebas konteks itu memiliki dua elemen, yaitu yang pertama terminal dan yang kedua adalah non-terminal. Untuk yang terminal itu adalah simbol dasar yang tidak dapat diturunkan lagi atau biasa disebut dengan token. Kemudian non-terminal merupakan variabel sintaksis yang masih dapat diturunkan lagi. Ini contoh dari konteks free grammar atau TBBK sebelumnya. Jadi untuk yang memiliki huruf kapital itu adalah terminal. Oke, ini masih contoh. Jadi dari contoh tersebut bisa menghasilkan sebuah tree atau pohon. Kemudian masuk konteks free grammar dan parsing. Untuk bentuk umum dari konteks free grammar atau TBBK adalah seperti pada layar, itu ada alpha menjadi beta. Alpha anggota dari VN, N itu non terminal, beta anggota dari VN atau VT, itu dibaca seperti itu. Kemudian analisis sintaks, yaitu penelusuran sebuah kalimat atau sentensial sampai pada simbol awal grammar. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan pohon sintaks. Ini contoh dari konteks free grammar dan parsing. Jadi diketahui sebuah grammar G, I menjadi H atau IH atau IA, H menjadi A. A kecil itu terminal, B, C sampai Z, R, A menjadi 0, 1 sampai 9 dengan I adalah simbol awal. Berikut ini adalah cara analisa sintaks untuk kalimat kali 23B dengan cara satu yaitu derivasi dari I menjadi IH, kemudian diturunkan lagi menjadi IAH, jadi menghasilkan sebuah root. Kalau misal kita melakukan dengan cara yang kedua yaitu dengan cara parsing. Kemudian ada contoh lagi, diketahui grammar G sama dengan S menjadi SOS atau A, O menjadi bintang atau plus kali ya, maaf, atau plus. Kemudian A menjadi 0, 1, 0 sampai 9. Untuk kalimat 2
kali 3 plus 7 mempunyai 2 pohon sintaks. Hasilnya seperti berikut ini. Sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari 1 pohon sintaks disebut kalimat ambigu. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah kalimat ambigu disebut grammar ambigu. Kemudian masuk ke pengertian parsing. Proses parsing merupakan tahapan yang berfungsi untuk memeriksa aturan kemunculan token. Di dalam mengimplementasikan sebuah metode parsing perlu diperhatikan, yaitu yang pertama rentang waktu eksekusi, kemudian yang kedua adalah penanganan kesalahan. Kemudian sintaks tree. Pohon penurunan sintaks tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Misalnya S menjadi AB, kemudian A menjadi A kecil, A besar atau A kecil, kemudian B berubah menjadi B kecil, B besar atau B. Ini contoh penurunan dari parsing. Kemudian metode parsing yang pertama yaitu top down. Metode ini menelusuri pohon dari root menuju ke daun. Metode ini meliputi yang pertama backtracking mode, yaitu metode brute force, kemudian non backtracking mode, recursive descent parser, and predictive parser. Top down memparsing tree secara pre-order. Contoh, S menjadi C kecil, A besar, B kecil, kemudian A menjadi A kecil, B kecil, atau A. Untuk inputan C, A, D. Kemudian metode parsing yang kedua yaitu bottom up. Metode ini menelusuri pohon dari daun menuju root. Jadi merupakan kebalikan dari top down. Biasanya mengurangi string atau daun sampai pada akarnya. Contoh, S menjadi A kecil, A besar, B besar, E. Kemudian A menjadi A besar, B kecil, C kecil atau B. Kemudian B besar menjadi D. Maka untuk string A, B, B, C, D, E itu dapat menghasilkan seperti berikut. Kemudian metode parsing lainnya yaitu mode brutal force. Metode ini melakukan substitusi semua simbol non-terminal yang ada. Jika terjadi salah parsing atau tidak cocok, maka dapat dilakukan backtracking. Itu contohnya. Kemudian kelemahan dari metode brutal force yaitu yang pertama, kita harus mencoba semua aturan produksi sehingga akan menjadi lama ataupun lambat. Kemudian yang kedua yaitu sulit melakukan backtracking dan pemulihan kesalahan. Yang ketiga yaitu memakan banyak memori karena perlu mencatat lokasi backtrack. Kemudian TBPK recursive query atau grammar free context recursive query. TBPK yang memiliki simbol non-terminal di ruas kanan dari simbol non-terminal yang ada di ruas kiri. Simbol non-terminal itu terletak di ruas kanan terdepan. TBPK ini juga tidak memiliki kemungkinan aturan produksi lain yang berupa simbol terminal. Contoh, S menjadi S besar D kecil, A menjadi A besar A kecil D kecil, menyebabkan pohon tumbuh ke kiri. Ini contohnya. Kemudian penghilangan recursive query. Jadi caranya itu yang pertama, pisahkan aturan produksi yang recursive query dengan yang tidak. Jadi contoh yang recursive query yaitu A menjadi A besar A kecil 1 atau A besar A kecil 2 dan seterusnya. Dan kemudian yang tidak recursive query termasuk produksi epsilon. Jadi A berubah menjadi B kecil 1 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan A1, A2 dan seterusnya, dan juga B1, B2 dan seterusnya. Lakukan penggantian aturan produksi yang recursive query menjadi, misalkan A besar kita rubah menjadi B1Z, B2Z, B3Z dan seterusnya. Kemudian Z itu sendiri kita rubah menjadi A1, A2, A3 dan seterusnya. Dan juga Z itu kita rubah menjadi A1Z, A2Z, A3Z dan seterusnya. Penggantian itu dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol di ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya variabel yang menghasilkan produksi yang rekursif kiri. Hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Kemudian contoh penghilangan rekursif query yaitu S menjadi S besar, A kecil, B kecil,
atau A kecil S besar C, atau D kecil D kecil, F kecil, atau S besar D kecil D kecil. Aturan produksi yang rekursif kiri yaitu ada S menjadi S besar A kecil B kecil, S besar B kecil D kecil. Kita simbolkan A1 sama dengan AB dan A2 sama dengan BD. Kemudian aturan produksi yang tidak rekursif kiri yaitu ada S menjadi A kecil S besar C, atau D kecil D kecil, atau F kecil F kecil. Maka simbolkan B1 A kecil S besar C, B2 menjadi DD, dan B3 menjadi F kecil F kecil. Lakukan penggantian rekursif kiri S besar menjadi S besar A kecil B kecil, atau S besar B kecil D kecil menjadi S besar menjadi A kecil S besar C, kita tambahkan dengan Z1, atau D kecil D kecil kita tambahkan dengan Z1 dan juga dengan yang F kecil. Kemudian Z1 kita rubah menjadi AB yang merupakan kelanjutan rekursif kiri. Begitu juga dengan Z1 kita rubah menjadi A kecil B kecil Z1, B kecil D kecil Z1, sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu seperti berikut. Kemudian selain ada konteks free grammar rekursif kiri, ada juga konteks free grammar rekursif kanan, yaitu TBBK yang memiliki simbol non-terminal di ruas kanan dari simbol non-terminal yang ada di ruas kiri. Simbol non-terminal itu terletak di ruas kanan terbelakang. TBBK ini juga tidak memiliki kemungkinan aturan produksi lain yang berupa simbol terminal. Contoh, S besar menjadi B kecil S besar, B besar menjadi A kecil, B kecil B besar, membuat pohon sintaks melebar ke kanan. Itu sekian presentasi dari kelompok 1 tentang analisis sintaksis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.